Kalau aku udah ngamalin sholawat, ya udah diamalin aja. Udah doa, berarti udah dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah gitu. Nah, yang aku lakukan, aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tahun depan kasih hamba gaji jutaan gitu, jangan kasih ratusan ribu lagi gitu. Dan saat aku berdoa kayak gitu, ya sempat mikir juga ya, kayak gimana ya caranya gitu, dari seorang guru honorer yang gajinya ratusan ribu bisa jadi jutaan, itu kayak apa ya. Tapi udah diterapin lagi pola pikir yang pertama, jangan kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Di video kali ini aku ingin share tentang 3 pola pikir atau mindset yang mengubah cara pandang aku tentang hidup, dan itu juga berpengaruh dalam kehidupan aku secara langsung gitu. Entah itu dalam segi finansial atau keuangan, maupun juga dalam hal yang lainnya. Disclaimer dulu di sini bahwa aku kapasitasnya bukan seorang yang ahli atau tahu tentang psikologi. Cuman di sini aku pingin share tentang 3 pola pikir ini, karena 3 pola pikir ini menurut aku ya tentunya karena izin Allah Subhanahu wa taala bisa membuat aku berubah gitu. Terutamanya bisa membuat aku sampai ke titik yang sekarang. Kenapa aku pengen bikin video tentang 3 pola pikir ini? Karena aku melihat kebanyakan yang nonton channel aku ini usianya berada di usia 20-an ke atas gitu, atau juga ya mendekati 20-an ke atas gitu, dimana usia-usia seperti itu biasanya mulai mengalami yang namanya quarter life crisis gitu, dimana udah mulai bingung tentang tujuan hidup kayak apa, dan mulai insecure tentang masa depan gitu ya. Nah, itu juga karena banyak juga dari teman-teman yang curhat melalui DM maupun WhatsApp ya, yang menceritakan bahwa gimana sih gitu dia ke depannya tuh kayak gimana dengan keadaan dia yang sekarang gitu. Nah, siapa tahu dengan aku share 3 pola pikir ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman. Mindset yang pertama yang aku terapkan dalam hidup aku adalah jangan kebanyakan mikir. Nah, ini aku inspirasinya gitu ya dari ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus, ojo kakean mikir. Itu kalau di bahasa Indonesia kan jangan kebanyakan mikir. Jangan kebanyakan mikir di sini bukan berarti kita nggak boleh berpikir kritis gitu ya, nggak boleh bertindak tanpa berpikir, bukan yang seperti itu gitu. Tapi maksudnya jangan kebanyakan mikir di sini adalah jangan terlalu banyak khawatir, cemas tentang masa depan, tentang sesuatu yang belum terjadi. Apalagi di usia-usia 20-an yang dimana udah mulai misalnya udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, dan udah mulai mencari pekerjaan gitu ya. Itu biasanya, aduh, ini mau dibawa kemana nih hidup gitu. Apa bisa ya survive untuk masa depan? Entar aku bisa nggak ya ngebahagiain orang tua? Bisa nggak ya beli rumah? Kemudian ya intinya usia-usia tersebut itu udah mulai khawatir gitu loh tentang masa depan, yang sebenarnya hal itu belum terjadi gitu. Akhirnya yang terjadi adalah kita jadi stres mikirin sesuatu yang belum terjadi gitu, sehingga kita lupa dengan hari ini, dengan waktu yang sekarang gitu. Akhirnya kita nggak menikmati hidup yang sekarang kita rasakan gitu. Kita fokusnya jauh banget gitu, dan itu pun fokusnya pada kecemasan gitu, pada kekhawatiran. Akhirnya kita ya jauh dari kata bahagia gitu, karena kita melupakan hari ini. Dan yang aku lakukan adalah oke, masa depan itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi cukup dijadikan doa dan sekedar perencanaan gitu. Dan fokusnya adalah lebih ke dijadikan doa. Kita pengennya di masa depan itu seperti apa, ya udah kita jadikan doa gitu. Dan setelah kita berdoa, ya udah yakin sama Allah, kita serahkan masa depan itu kepada Allah. Masa depan udah dijadikan doa nih, udah diserahkan kepada Allah. Nah, yang harus kita lakukan adalah fokus pada saat ini gitu, pada hari ini. Misalnya kita di masa depan atau beberapa tahun kemudian kita pingin kuliah di salah satu universitas A gitu. Nah,
apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk mencapai itu gitu ya. Kita mulai belajar, kita mulai cari tahu tentang kamus tersebut. Ya apa sih yang bisa kita lakukan hari ini untuk mendekatkan pada impian kita itu, pada masa depan yang kita harapkan itu, dan udah fokus aja pada hari ini gitu. Masalah hasilnya kayak apa, ya udah diserahkan kepada Allah, kan udah dijadikan doa. Sama kayak halnya dalam mengamalkan sholawat. Aku masih sering banget nerima DM ataupun WhatsApp yang intinya tuh, Kak, aku udah ngamalin nih, tapi kok masih belum ada ya keajaibannya. Nah, itu karena kita fokus pada diri kita sendiri gitu. Kita masih secara tidak langsung bergantung pada pikiran kita sendiri. Kayak gimana ya caranya gitu, mana nih ya keajaibannya. Akhirnya kita nggak fokus pada hari ini gitu. Kita nggak fokus pada saat ini dan jatuhnya malah nggak bersyukur. Dan Allah udah kasih tahu gitu ya, bahwa orang yang nggak bersyukur itu akan diberi azab yang pedih. Dan azab yang pedih itu menurut aku nggak cuman di akhirat nanti, tapi kecemasan, kebingungan itu juga salah satu bentuk azab yang kita rasakan di dunia gitu kalau kita nggak bersyukur. Saat kita udah ngamalin sholawat, ya udah kita serahkan kepada Allah gitu. Jangan dipikir kayak gimana caranya, kapan datang keajaibannya. Itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Dan Allah punya berbagai macam cara untuk mendatangkan keajaiban tersebut gitu. Nah, karena kalau kebanyakan dipikir, akhirnya kita tuh kayak yang stuck dan bikin kita gak yakin sama Allah gitu. Kayak yang mempertanyakan gitu. Jadi jatuhnya kayak gak yakin gitu. Sedangkan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi yang aku terapkan gitu ya, kalau aku udah ngamalin sholawat, ya udah diamalin aja. Udah doa, berarti udah dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah gitu. Nah, yang aku lakukan adalah gak kebanyakan mikir, fokus pada hari ini. Apa yang bisa aku lakukan hari ini. Dan mindset yang kedua adalah jangan mengejar uang, tapi biarlah uang yang mengejar kita. Sebenarnya ini udah pernah aku jelasin di video ini, di salah satu video ini, dimana saat aku menerapkan pola pikir yang seperti ini, yang terjadi adalah finansial aku atau keuangan aku itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kenapa mindset seperti ini itu penting? Karena kita tahu bahwa emang gitu ya, uang itu bukan segalanya, tapi ya segalanya atau apapun yang kita inginkan saat ini itu biasanya berhubungan dengan uang. Nah, makanya kadang secara tidak sengaja kita itu udah jadi hambanya uang gitu loh, atau ya tanpa sengaja kita udah melakukan sebuah perbuatan syirik gitu, menyekutukan Allah dengan uang, karena ya emang itu tanpa disadari gitu loh. Ya contohnya aja lah, kita kadang rela gak sholat itu demi mengejar uang gitu. Saat aku belum menerapkan pola pikir seperti ini, aku tuh termasuk orang yang bekerja untuk dapat gaji atau untuk dapat uang. Dengan bekerja sebagai guru honorer dengan gaji yang jauh di bawah UMR, kemudian aku kerja sambilan juga jadi guru les. Dan setelah aku pikir-pikir selama kurang lebih 2 tahunan lebih, itu aku ngerasa kayak yang kok capek banget ya gitu. Kok capek tapi mana gitu loh, apa yang aku dapetin gitu. Uang juga gak tahu larinya kemana, tapi kok dari pagi sampai jam 9 malam itu kerja mulu gitu. Ya karena setelah aku pikir-pikir, karena yang aku kejar adalah uang gitu loh. Jadi sampai aku ketemu dengan salah satu acaranya Cak Nun, videonya Cak Nun yang tentang jangan cari uang tapi cari bahagia gitu. Dan di video itu juga beliau menjelaskan tentang perbedaan orang Indonesia dan orang Amerika. Nah, dimana kalau orang Amerika itu bekerja itu untuk mencari bahagia, sedangkan orang Indonesia rata-rata bekerja atau tujuan hidupnya untuk menjadi kaya
atau untuk mencari uang. Salah satu cuplikan dari audio dari ceramahnya beliau, cari bahagia, jangan cari uang. Kalau kamu bahagia mengerjakan sesuatu, terus kamu kerjakan dengan tekun, disiplin, gemi, titi, muka, uri-uri, tenang, uang akan datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah cari uang selama hidup, tapi aku sinau tenang, apa sih kudu tak sinau. Akhirnya segala bidang nang aku, urusan apa ae saiki. Yang aku garis bawahi di sini adalah kalau kamu bahagia mengerjakan sesuatu, maka uang akan datang dengan sendirinya. Nah, saat itu aku ubah cara mindset aku, dimana kalau aku kerja itu nyari uang gitu, nyari gaji, aku ubah bahwa oke, aku berangkat ngajar bukan untuk cari uang, bukan untuk dapat gaji, tapi karena ingin memberikan ilmu kepada murid-murid aku. Dan ini masih nyambung dengan pola pikir yang pertama gitu ya. Jadi kalau udah niatnya hari itu memang untuk kebaikan, udah gak usah kebanyakan mikir masalah hidup kita, kebutuhan kita, uang ataupun apapun yang lain-lain, itu pasti bakal dicukupin sama Allah gitu. Nah, jadi apa yang aku lakukan? Jadi saat sebelum ngajar itu aku pelajari dulu apa yang akan aku ajarkan kepada murid-murid aku, gimana caranya agar mereka paham. Nah, saat aku udah kayak gitu, nah aku udah enjoy tuh memberikan pembelajaran. Nah, akhirnya ya udah, aku bahagia dengan apa yang aku kerjakan. Dan yang terjadi adalah aku udah gak mikir gajian itu kapan, dapatnya berapa, itu udah gak akan aku pikir. Dan saat aku udah bahagia dengan apa yang aku kerjakan, aku enjoy dengan pekerjaan aku sungguh-sungguh, aku tekuni, aku cinta dengan pekerjaan ini. Nah, yang terjadi bener gitu loh, uang akan datang dengan sendirinya. Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan lebih dari apa yang aku bayangkan, yaitu Allah beri aku rezeki dari channel YouTube ini, dari aku bikin YouTube dan dapat penghasilan dari sini gitu, jauh lebih banyak dari yang aku dapetin sebelum-sebelumnya. Aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tahun depan kasih hamba gaji jutaan gitu, jangan kasih ratusan ribu lagi gitu. Dan saat aku berdoa kayak gitu, ya sempat mikir juga ya, kayak gimana ya caranya gitu, dari seorang guru honorer yang gajinya ratusan ribu bisa jadi jutaan, itu kayak apa ya. Tapi udah diterapin lagi pola pikir yang pertama, jangan kebanyakan mikir. Kalau udah doa, itu artinya udah diserahkan kepada Allah. Dan yang aku lakukan adalah fokus pada saat ini. Aku dijadikan Allah seorang guru, ya udah aku fokus menjadi seorang guru yang memberikan ilmu yang bermanfaat buat murid-murid aku. Masalah masa depan, tahun depan itu apa katanya Allah. Dan bener, ternyata tahun depannya, lebih tepatnya pada saat akhir tahun, saat aku berdoa seperti itu, Allah kasih jalan, Allah kasih rezeki lewat YouTube. Jadi saat aku udah punya YouTube dengan subscriber yang banyak, ya lumayan lah ya gitu. Dan saat itu juga salah satu video aku sempat trending, nggak tahu trending yang keberapa, cuman itu dalam kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu itu mencapai 1 juta viewers lebih. Akhirnya ya Allah kasih dah rezeki gaji jutaan rupiah dari jalan itu gitu. Dan ya siapa yang ngira gitu loh bakal dapet rezeki dari jalan hal tersebut, dari jalan lewat YouTube. Ya seperti yang aku bilang tadi, bahwa Allah itu punya berbagai cara untuk memberikan jalan gitu. Jadi gak usah kebanyakan mikir dari mana, udah serahkan kepada Allah, kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi nyambung ya, dari pola pikir pertama ke pola pikir yang kedua. Jangan kebanyakan mikir, jangan ngejar uang, tapi jadilah orang yang mengejar kebahagiaan, mencintai apa yang kita kerjakan saat ini. Maka uang akan datang dengan sendirinya, maka kita nggak akan stres, kita nggak akan cemas gitu loh tentang masa depan. Oh ya, masih berhubungan dengan yang tadi, jangan mengejar uang, biar uang yang mengejar kita. Itu aku juga dapat pembelajaran dari salah satu acara TV di Jepang.
Itu nama acaranya Next Stop Discovery. Nah, di acara tersebut ada seorang orang Jepang gitu ya. Dia itu menekuni dunia lumut gitu. Nah, jadi selama hidupnya dia tuh menggeluti dunia perlumutan gitu. Sampai akhirnya dia bikin sebuah karya gitu ya. Dia bikin terrarium kalau nggak salah, yang isinya itu hiasan-hiasan lumut gitu. Jadi dia kayak bikin akuarium. Akuariumnya itu diisi dengan taman-taman, dibuat kayak taman-taman yang terbuat dari lumut gitu. Bahkan dia juga bikin makanan atau cemilan yang terbuat dari lumut. Jadi selama hidupnya dia tuh menekuni, dia tuh mencintai yang namanya dunia lumut. Ya, kita tuh kalau mikir, aduh lumut mau dijadiin apa gitu ya. Tapi ternyata dengan dia mencintai hal tersebut, dia menekuni, ya akhirnya dia dapat income gitu loh. Dia dapat gaji, dia dapat uang dari hasil dari yang dia tekuni, dari hasil apa yang dia cintai gitu. Jadi ya seperti yang diajarkan oleh Cak Nun tadi, bahwa carilah bahagia gitu. Temukan kebahagiaan dari apa yang kita kerjakan, maka yang namanya uang, yang namanya pemasukan itu bakal datang dengan sendirinya gitu. Karena kita bahagia, kita cinta, kita bersyukur dengan apa yang kita kerjakan. Nah, uang bakal datang dengan sendirinya gitu. Kalau kita mikir gitu ya sebagai orang yang awam, lumut, masa sih sebuah lumut gitu bisa menghasilkan uang gitu. Tapi ternyata kalau kita tekuni, kita bahagia dengan apa yang kita kerjakan, ya uang akan datang dengan sendirinya. Dan pola pikir yang ketiga adalah kita punya garis edar masing-masing. Kenapa pola pikir seperti ini tuh penting buat aku terapin dalam hidup aku? Karena saat ini kita hidup di zaman media sosial, dimana kita bisa melihat pencapaian orang lain, kita bisa melihat kehidupan orang lain secara gamblang gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi dengan adanya media sosial seperti sekarang, kadang tuh kita bisa ngelihat pencapaian teman-teman kita, terutamanya teman-teman kita yang sebaya ataupun bahkan yang umurnya di bawah kita, itu udah mencapai sebuah kesuksesan gitu. Misalnya kita ngelihat teman kita udah punya keluarga, punya anak, punya rumah, punya mobil, terus pekerjaannya mapan, keluarganya harmonis. Nah, kita tuh kadang membandingkan dengan kehidupan kita sendiri gitu. Dan akhirnya karena kita merasa sebaya dengan mereka, tapi kita nggak merasakan kesuksesan seperti itu, kadang kita akhirnya jatuhnya jadi insecure, kita akhirnya jadi khawatir, akhirnya kita jadi merasa gagal sebagai seorang manusia gitu. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Ya karena aku sendiri pernah mengalami hal kayak gitu saat aku melihat teman-teman aku yang sebaya udah sukses gitu ya, dalam arti sukses sesuai dengan tuntutan masyarakat kita gitu, masyarakat Indonesia pada umumnya. Aku kayak ngerasa, wah aku tertinggal jauh gitu. Nah, setelah semakin kesini aku nerapin mindset kayak tadi, kita punya garis edar masing-masing. Akhirnya aku ngerasa bahwa ya udah, setiap orang itu sama Allah udah digariskan pada garis edarnya masing-masing gitu loh. Setiap dari kita udah punya kitab, punya catatan sendiri tentang nasib kita gitu. Dan gak akan sama antara satu dengan yang lain. Kenapa kita memiliki garis edar yang berbeda-beda? Ya karena Allah menciptakan kita udah berbeda-beda kan. Kita fisiknya beda, kita kemampuannya beda. Ya udah, berarti ya jalan hidup kita pun akan berbeda dengan orang lain gitu. Jadi jangan menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan diri kita gitu. Dan aku nemu sebuah quotes yang bagus dari Tara Basro waktu itu, di-share oleh Gita Saf, yang isinya tuh kayak gini. Oke, ini dia quotesnya.
Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih kayak gini. Sesuatu yang normal menemukan cinta saat usia 40 tahunan. Sesuatu yang normal menemukan dan mengejar sebuah mimpi baru di usia 30-an. Dan sesuatu yang normal juga untuk menemukan siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita di usia 50 tahunan. Jadi hidup tidak berhenti hanya saat usia 25. Ya, jadi berhentilah untuk mematok usia tersebut gitu. Mematok usia 25 sebagai ukuran kita harus sukses gitu. Kita punya garis edar kita masing-masing. Jadi kalau kita saat ini belum menemukan jodoh kita belum menemukan mimpi kita atau tujuan hidup kita, itu sesuatu yang normal gitu loh. Kita punya garis edar kita masing-masing. Yang penting adalah kita tetap beredar gitu. Maksudnya kita tetap berjalan, kita tetap minta kepada Allah, kita tetap percaya, yakin bahwa Allah punya waktu yang sempurna untuk setiap hambanya. Gak akan pernah telat, gak akan pernah terlalu cepat. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kisahnya pendiri KFC, salah satu franchise makanan fast food yang sangat terkenal gitu ya. Udah cabangnya ada di seluruh dunia, KFC gitu. Nah, dia itu, pendirinya itu ya baru menemukan usahanya itu, menemukan KFC-nya itu di usia 80 tahunan gitu. Jadi gak ada yang salah, bukan sesuatu yang salah untuk menemukan sesuatu, gak harus di usia muda gitu. Semua orang punya jalan suksesnya masing-masing. Jack Ma bisa sukses itu bukan di usia 20-an, dia di usia 40 tahunan. Ya balik lagi gitu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Nah, itu tadi 3 pola pikir yang menurut aku mengubah cara pandang hidup aku, mengubah hidup aku tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ya 3 hal tersebut, 3 pola pikir tersebut membuat aku secara pribadi jadi orang yang gak terlalu insecure, gak terlalu cemas atau khawatir dengan masa depan, dan juga merasa bahwa udah gak butuh uang gitu loh, uang yang bakal datang ke aku, udah pola pikirnya kayak gitu, entah dari mana uangnya, dan itu memang terjadi gitu. Dan yang terakhir adalah gak membandingkan diri aku dengan orang lain, karena aku punya garis edar sendiri, mereka juga punya garis edar sendiri. Buat teman-teman yang punya pengalaman dengan pola pikir atau mindset yang bisa mengubah cara pandang hidup teman-teman tentang hidup, silakan share di komen di bawah. Kita jadi bisa saling tukar pikiran gitu ya. Kita bisa saling, oh ternyata orang lain punya pola pikir seperti ini gitu, yang bisa mengubah cara hidup dia menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih enjoy menikmati hidup, menjadi orang yang lebih bahagia gitu. Silakan teman-teman komen di bawah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawatannya.